A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahu memberikan nasihatnya kepada kita semua sebagai berikut. Berusahalah untuk menerima dan mengamalkan ucapanku, sehingga engkau akan bersamaku di dunia dan di akhirat. Berbaik sangkalah kepada orang lain dan curigailah diri sendiri. Jika engkau telah melakukannya, engkau akan bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Selama engkau tidak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau berada dalam kegelisahan, kesusahan, dan kemusyrikan. Keluarkanlah makhluk dari hatimu dan bertemulah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Keadaanmu selama ini belum syah dan belum sempurna karena pondasinya lemah, tidak kokoh. Sesungguhnya engkau sedang berada dalam kecerobohan. Oleh karena itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah kepadanya agar keadaanmu berubah, yakni keadaanmu yang selalu mencari dunia dan berpaling dari akhirat. Sungguh celaka, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih engkau sebagai orang yang fakir, tetapi engkau memilih menjadi orang kaya. Tidak tahukah engkau bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih untuk kemanfaatanmu, tetapi engkau membencinya. Sesungguhnya yang benci terhadap pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nafsu, watak, keinginan, dan teman-temanmu yang jahat. Mereka semua memang benci terhadap pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau ikuti orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membencinya. Dengarkanlah perintah hati dan perintah nurani. Sesungguhnya keduanya memerintahkan pada kebaikan serta melarang keburukan. Hendaknya engkau rela dengan kefakiranmu, sebab kerelaan itu merupakan kekayaan tersendiri, yakni engkau akan terjaga dari kemaksiatan. Jika tidak, engkau akan tenggelam dalam kemaksiatan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dirimu fakir dan lemah, sesungguhnya Dia bermaksud untuk menjaga dirimu. Jika engkau sabar terhadap pilihannya, maka engkau akan mendapatkan pahala dari sisinya, pahala yang tidak bisa dihitung oleh dirimu maupun manusia di seluruh dunia. Engkau suka tergesa-gesa, padahal orang yang tergesa-gesa itu tidak akan memperoleh apapun. Tergesa-gesa itu dari syaitan, dan ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tergesa-gesa, engkau termasuk pasukan syaitan dan engkau bersamanya. Namun jika engkau tenang, teguh, dan sabar, maka engkau termasuk pasukan Allah dan bersamanya. Hakikat takwa adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran adalah dalam segala perbuatan, ketentuan, serta bala dan bencananya. Engkau adalah makhluk, nafsu juga makhluk, keinginan juga makhluk yang tidak tampak, dan watak juga makhluk. Engkau tidak memiliki pengetahuan mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang ahli makrifat. Engkau itu gila bila dibandingkan dengan mereka, seolah-olah engkau tidak memiliki akal,
adapun mereka adalah orang-orang yang berakal. Jika seseorang telah tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lama lagi kegilaannya akan hilang. Gerak itu ada pada waktu permulaan, dan selanjutnya adalah diam. Penyakit itu akan hilang dan disusul oleh datangnya hikmah. Dirimu kosong dari akhirat dan penuh dengan dunia, wahai gulam. Aku merasa sedih melihat keadaanmu. Aku merasa sedih karena engkau berpisah dari orang-orang saleh dan para wali. Engkau meninggalkan majelis mereka, dan engkau berpegang pada pendapatmu sendiri. Tidak tahukah engkau bahwa orang yang membanggakan pendapatnya sendiri itu akan tersesat? Setiap orang perlu menambah ilmunya, sekalipun ia orang alim. Meskipun seseorang itu alim, pasti ada orang lain yang lebih alim darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidakkah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Engkau harus mengikuti golongan yang banyak, yakni golongan yang berada di jalan kebenaran. Engkau mesti bergabung dengan mereka dan jangan memisahkan diri dari mereka agar tidak tersesat di jalan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ikutilah, jangan berbuat bid'ah. Sungguh engkau dicukupi. Jalan ini jangan engkau tempuh dengan nafsu dan keinginan, tetapi hendaknya bersama hukum dan dalam mengamalkannya dengan meninggalkan upaya, kekuatan dan keangkuhan, kemudian menyerah pada pasrah kepadanya. Hendaknya engkau tidak tergesa-gesa dan hendaknya bersabar. Semua ini tidak bisa dicapai dengan tergesa-gesa. Perjalanan ini memerlukan kesabaran, pertolongan dan mujahadah. Selain itu, engkau harus menemani ahli makrifat yang akan menunjukkan kepadamu jalan mencapai makrifat dan membawakan bebanmu. Berjalanlah di atas tunggangannya. Jika engkau lelah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkannya agar membawakan dan menemanimu di belakangnya. Jika engkau seorang muhib atau yang mencintai, maka ia, ahli makrifat, akan menemanimu di belakangnya. Jika engkau mahbub atau yang dicintai, maka ia akan menaikkanmu di atas pelananya, serta naik di belakangmu. Barang siapa memahami hal ini, sesungguhnya ia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk dengan orang-orang ahli adalah suatu kenikmatan, dan duduk bersama para pembohong dan munafik adalah bencana. Engkau harus selalu bermuqarabah atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memerintahkan nafsumu agar memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun makhluknya yang telah diwajibkan. Jika engkau menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat, maka ikutilah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahkan nafsumu atau dirimu untuk mengamalkan perintahnya, dan cegahlah ia dari mendurhakainya. Perintahkanlah agar selalu bersabar bila datang musibah, rela ketika datang ketentuan dan takdir, dan bersyukur ketika datang nikmat. Jika engkau berbuat seperti itu, maka hilanglah hijab yang menghalangimu, dan engkau akan berteman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan ada di jalan itu dengan kasih sayang dan pertolongan, serta bertemu dengan kekayaan yang mengikutimu dimanapun engkau berada. Tidak perlu dirisaukan di mana engkau berada, karena dimanapun engkau berada, engkau akan bertemu juga. Hukum, ilmu, kekuasaan, kesenangan, jin dan malaikat,
semuanya akan melayanimu. Segala sesuatu akan takut kepadamu, karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu akan melayanimu, karena ketaatanmu kepadanya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditakuti oleh segala sesuatu. Namun, barang siapa tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu akan menakutkannya. Orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dilayani oleh segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyia-nyiakan amal hambanya, meski sekecil apapun. Jika engkau mengutangi, engkau akan dibayar, dan engkau akan ditolong menurut keadaanmu. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan kemurahan dan kebaikan-Mu, serta keampunan dan kelembutan-Mu di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.